Shalom, Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Gimana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca suci belum? Dan Kembali lagi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Saudara menyiapkan catatan-catatan, mencatat apa yang saya bacakan dari sini. Sudah ibadah itu jadi saudara membaca lagi, sehingga saudara memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kalau hanya datang di tempat ini, hanya tidur, maka saudara tidak akan beroleh apa-apa. Nah, masuk dalam kerajaan surga itu harus memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tanpa pengetahuan akan kebenaran, saudara tidak akan pernah ketemu namanya surga itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya mentelusuri, meneliti isi kitab suci ini selama 21 tahun. Sudah 140 sekian saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tahu apa itu dosa. Perjalanan bangsa Yahudi ini dicatat, saudara, dari generasi ke generasi. Mereka tinggalkan Israel, masuk tanah perjanjian. Apa yang dilakukan bangsa ini, bangsa pilihan, biji mata Tuhan yang kekasihnya Tuhan ini, mereka lakukan dosa dan dosa. Oleh karena itu, saudara itu mencatat apa yang saya katakan nanti, ya. Karena saya mengambil itu bukan pakai otak saya sendiri, tapi sesuai namanya tertulis. Nah, yang dianjurkan oleh Tuhan itu supaya kita ikuti saja yang tertulis. Nah, karena itu saudara harus mencatatnya. Saudara nanti akan baca lagi, buka lagi, dan saudara renungkan untuk membekali diri saudara. Bukan saya yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah isi kitab suci itu. Kalau engkau ikuti, maka engkau pasti selamat. Ini pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Yesaya. Yesaya 1 sampai yang ke-31. Yesaya 1 ayat 1 sampai ke-31. Harus kita baca lengkap, saudara, ya. Ya, kalau penting sekali ini saudara membaca Yesaya ini. Dari awal saya mengenal kebenaran ini, setiap khotbah saya itu, saya mengatakan kepada jemaat supaya jemaat itu baca Yesaya itu tuntas, saudara. Ya. Yesaya berapa pasal, saudara? Halo. Yesaya itu 66 pasal, gitu kan. Jadi dibaca. Jangan dipotong-potong, saudara. Jangan baca Yesaya ini kan dari lahirnya saudara sampai mati tidak pernah dibaca. Ya, baca Yesaya lengkap, baca Yeremia lengkap, baca Yesaya lengkap, sehingga tahulah nanti saudara ini, ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini, ya, bangsa pilihan ini, kan begitu kan? Apakah bangsa ini makin benar atau makin ngawur, kan begitu? Ya, jadi pengamatan saya ini, bangsa ini bukan makin benar, dia makin ngawur. Baca, saudara. Silakan dibaca yang keras. Yesaya pasal pertama ayatnya 1 sampai ke 31. Silakan dibaca. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat.
bengkak dan tidur, dan buka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, di kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah dikembalikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Yahweh semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomor dan sama seperti Amora. Dengarlah firman Yahweh, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Tuhan kita, hai rakyat manusia Amora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Yahweh? Aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu telah menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, berjuanglah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Yahweh yang mengucapkannya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sombong. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Yahweh semesta alam yang maha kuat melindungi Israel. Hai, aku akan melampiaskannya dendamku kepada para pahlawanku dan melakukan pembalasanku kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dari orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Yahweh akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Luar biasa saudara ya. Jadi zaman Yesaya ini ya, dari zaman Yesaya ini siapa? Raja-raja siapa? Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi keempat raja saudara ya. Jadi zaman namanya Yesaya ini ada keempat raja ya. Sebelum Usia ini ada siapa? Ada Rehabeam, ada Abiam, ada Asa, ada Yahsafat, dan ada namanya Yahram atau Yahoram ya. Jadi bapak daripada namanya Usia ini bernama Yoram. Yoram ini ibunya dari utara ya. Karena dulu namanya Yahsafat ini besanan dengan namanya Raja Ahab saudara ya. Dari Usia ini sampai ke Hizkia ya. Makanya perlu sekali saudara itu baca kitab suci ya loh. Baca kitab suci itu harus tuntas
mengatakan tadi Yesaya itu kan ada 66 pasal dibaca supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu dari keluar dari Misraim itu dosa dan dosa, saudara. Kita hari ini bicara dengan kata dosa. Ya. Kenapa saya bilang saya angkat ini masalah kata dosa? Karena sampai saat ini orang itu tidak merasa berdosa. Ya. Padahal mereka langgar firman Tuhan tapi tidak merasa berdosa, saudara. Kalau kita baca tadi ini kan, ya, dengarkan hai langit, perhatikan hai bumi. Ya, seperti Yahweh berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya, dia akan tuannya, tetapi umatku tidak memahami, saudara. Ya, jadi sudah lama ini mereka berberontak, saudara. Ya, dari generasi ke generasi ini pemberontakan demi pemberontakan, saudara. Ya, kalau kita baca ini keempat raja ini, yang paling parah itu raja siapa? Lalu ada namanya Usia, ada namanya Yotam, ada namanya Ahaz, dan ada namanya Hizkia. Siapa yang paling benar-benar Tuhan itu benar-benar sudah muak ini raja siapa? Adalah Raja Ahaz, saudara. Ya, jadi Raja Ahaz ini, saudara, begitu jahatnya, saudara. Jadi kalau saudara baca itu, saya mengatakan itu dari awal, baca Yesaya ini harus tuntas supaya engkau tahu apa yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel, saudara. Ya, supaya engkau tahu, saudara. Kenapa Ahaz ini begitu jahatnya? Halo, tahu nggak, saudara, kenapa saya bilang tadi Ahaz ini begitu jahatnya? Makanya zaman Ahaz itu kan diminta tanda, ya, minta tanda kepada Raja Ahaz, kan gitu kan? Akhirnya Ahaz bilang, asal nggak mau mencobai Tuhan. Disitulah kalau kita baca namanya Yesaya 7:14 sana, ya, lahiran namanya Immanuel. Kalau engkau baca namanya Yesaya 7 ayat 14, coba apa bunyinya? Yesaya 7:14 sana, kata Immanuel di situ. Baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak darah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu zaman Raja Ahaz, saudara. Ya. Zaman Raja Ahaz itu Tuhan minta perlihatkan tanda, kan? Kenapa itu? Makanya kita baca selanjutnya, ya, bagaimana pada waktu itu memang Raja Ahaz ini memang jahat, tambah jahat lagi namanya utara ini, coba-coba mereka mau datang ke Yerusalem untuk mau hancurkan Yerusalem, kan begitu, ya. Ini raja-raja utara ini kan berkomplotan dengan raja-raja Aram, saudara, ya. Raja-raja Aram ini ada di namanya di Damsyik atau Suria lah, sekarang Suria kan. Mereka berkomplotan untuk menghabisi namanya Ahaz. Ahaz ini kan raja jahat, saudara, bukan raja benar. Kenapa saya bilang dia raja jahat? Ya, karena dia mengorbankan anaknya. Coba baca Ahaz tadi 2 Raja-Raja 16 ayatnya 6. 2 Raja-Raja 16 ayatnya 6. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram membalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat. Coba ayat 3-nya, ayat 3 Allah. Ayat 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Jadi bayangkan saja ini zaman Ahaz ini mengorbankan anak ini, kejahatan, saudara. Luar biasa jahatnya ini raja ini, kan begitu zaman Ahaz. Karena tadi karena kalau kita baca ayat sana 1 Yesaya tadi, ya, Yesaya itu zamannya Usia, Yotam, Ahaz maupun Hizkia, sudah. Jadi kejahatan demi kejahatan. Gitu. Kalau kita baca sebelumnya di sana,
mulai kejahatannya itu dari mana? Dari Salomo, saudara. Salomo itu akhirnya juga terjungkal, saudara. Ya. Salomo istrinya berapa? Ada 1000 orang dari bangsawan itu namanya 700, gundiknya itu adalah 1000 orang namanya istrinya Salomo. Akhirnya dari istri-istrinya tadi itu akhirnya juga Salomo terjungkal, saudara. Ya, begitu Salomo ini memperoleh hikmat luar biasa raja ini, akhirnya Salomo itu pun juga terjungkal, saudara. Ya. Anaknya Salomo siapa namanya? Rehabeam punya anak siapa? Abiam punya anak siapa? Ya, Asa itu punya anak siapa? Yosafat itu punya anak siapa? Yahram punya anak Usia, sedang. Rentetan ini raja-raja. Makanya saudara itu kalau baca tuntas, supaya saudara ini punya pengetahuan akan kebenaran, saudara. Ya, dari awal ini saya sudah Yosua bin Nun orang benar gak? Nabi benar gak? Halo, Yosua bin Nun itu adalah nabi benar, tidak pernah cacat loh, saudara. Coba baca, cari saja kesalahan namanya Yosua bin Nun ini, tidak ada yang salah, saudara. Dia raja nabi benar ini. Nah, sesudah namanya Yosua bin Nun ini, mulailah namanya bangsa itu menyimpang, saudara. Menyimpangnya di mana? Dari namanya hakim-hakim mulai menyimpang. Penyimpangan yang paling gawat itu adalah waktu mereka meninggalkan namanya Tuhan Yahweh yang membawa mereka dari Misra. Mereka tidak kenal lagi. Mereka menyimpang, akhirnya mereka mengangkat namanya Baal tadi. Coba saudara baca Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 7 saudara baca. Ya, baru kita selidiki nanti ini, saudara, ya. Jadi dosa dan dosa ini sampai saat ini orang pada tidak merasa berdosa kok. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah baca kitab suci. Baca Hakim-Hakim 3 ayatnya 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Mulai dari situ sesudah namanya Yosua bin Nun tadi adalah mulai namanya dosa, meninggalkan namanya Yahweh. Mereka tidak mengenal, akhirnya mereka menyembah kepada Baal. Sudah ada agama-agama lagi, sudah. Mereka tinggalkan tadi ini Yahweh. Kalau mereka tinggalkan Yahweh berarti Taurat mereka tinggalkan, saudara. Ya. Jadi mereka meninggalkan ajaran Tuhan, saudara. Ya. Jadi Israel ini dari generasi ke generasi itu, kalau kita baca tadi dari Rehabeam itu, ya, sampai yang kita baca ini tadi Hizkiel, ya, hanya Raja Hizkiel yang saya catat di dalam dia raja benar, saudara. Kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah raja benar? Karena semua namanya tubuh-tubuh berhala dihancurkan, saudara. Ya. Yehoshafat juga benar, tapi penyembahan namanya di gunung-gunung masih ada, kan begitu loh, kan? Jadi penyembahan di bukit-bukit itu tetap ada, saudara. Ya. Kedua raja yang saya catat ini, ada dua ini adalah Hizkiel maupun siapa? Yosia, saudara. Ini raja benar mereka ini, saudara. Dari generasi ke generasi itu, saudara, dosa dan dosa, saudara. Ya. Sehingga zamannya Yesaya ini memperingatkan bangsa Israel itu supaya kembali namanya ajaran Tuhan, saudara. Tugasnya Yesaya itu apa? Tugasnya Yesaya itu supaya bangsa ini kembali namanya kembali kepada hukum Tuhan. Ya. Tapi apakah mereka mendengar namanya Yesaya? Oh tidak. Tadi kan kita sudah baca zaman namanya Ahaz ini, Ahaz makin menjadi-jadi, saudara. Gitu? Ya, makin menggila namanya raja ini satu ini. Gitu? Coba, ya. Dia mulai kompromi dengan raja-raja Aram ini yang berkedudukan namanya di Damsyik sana itu, atau Suria ini, kan begitu, yang musuh kebuyutan sebenarnya ini, kan begitu. Ya.
Ya, dia mulai berkompromi. Yang paling gawat lagi mempersembahkan anaknya, saudara. Apakah Tuhan itu memerintahkan untuk mempersembahkan anak? Tidak. Inilah adalah dosa-dosa dan dosa, saudara. Ya. Jadi zaman Yesaya ini adalah namanya dosa dan dosa, saudara. Ya. Kalau engkau baca lagi di sana Yesaya 30 ayat 9, apa katanya? Bangsa ini bangsa pemberontak, anak-anak mereka mengabaikan atau menyepelekan namanya firman Tuhan. Coba dibaca. Ya, Yesaya 30 ayatnya 9, apa katanya? Sebab mereka itu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Yahweh. Enggan mendengarkan firman Tuhan, enggan namanya Taurat, saudara. Ini bangsa pemberontak ini. Coba, ya. Makanya perlu sekali saudara itu baca namanya Yesaya, supaya kita tahu ini apa yang dilakukan bangsa ini. Ya, bangsa pilihannya ini adalah kekasihnya Tuhan ini. Coba, ya, biji matanya Tuhan ini. Ya, kurang apa lagi? Coba, Taurat itu sudah ada, buku ini sudah ada, kitab ini sudah ada. Mereka mengabaikan, menyepelekan. Ya dok? Coba saudara kirim. Ya dok? Kalau kita baca lagi sana apanya Yesaya 26, coba baca Yesaya 26 ayatnya 8. Yesaya 26 ayat 8. Ya Yahweh, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Kesukaan kami menyebut namamu, saudara. Kesukaan kami itu menyebut namamu. Kalau sekarang itu, kalau kita bilang namanya Yahweh, mereka orang bilang, loh di Israel sana nggak menyebut nama Yahweh kok. Ya kan? Kok kita repot-repot? Itu orang Israel saja pun. Ini harus kita teliti, ini bangsa ini. Harus kita teliti ini bangsa Israel ini. Apa yang dilakukan kepada Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya sana Yesaya 26 ayat 13, baca. Ya Yahweh, Tuhan kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Hanya namamu saja yang kami masyurkan. Sekarang nama Yahweh ini kalau didengar nama Yahweh tidak orang-orang langsung bilangnya sesat. Coba bayangkan aja kalau seperti itu jadi apa? Ya, mau jadi apa? Ya. Tadi kalau kita baca Hakim-Hakim 3 ayatnya 7 mengatakan apa? Ya. Bangsa ini udah jahat sekali. Ya. Meninggalkan namanya Yahweh tadi ini. Mereka tidak ingat lagi Yahweh ini yang membawa dari Misraim, saudara. Ya toh? Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 7 di sana, bukan orang yang berseru-seru kepada Yahweh yang masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi orang yang melakukan apa yang Tuhan itulah dosa. Dan sampai saat ini pun orang tidak tahu itu apa itu dosa. Kalau mereka tahu dosa itu, pasti mereka akan kembali namanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dosa itu apa, saudara? Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ya. Dosa itu adalah Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. di mana? Halo? Oh iya. Dosa itu namanya melanggar hukum. Kalau engkau baca Yohanan 3:11, surat Yohanan 3 ayatnya 4, baca. Surat Yohanan 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud itu apa? Halo? Hukum Tuhan yang dimaksud apa? Taurat, saudara. Ya, coba. Sekarang ini yang di mimbar ini luar biasa, saudara. Mereka sekolah ke luar negeri.
Ya, bagaimana mau menghabiskan namanya, mau melenyapkan, mau buang ini namanya tak? Bukan untuk menguatkan Taurat itu, mengajarkan ke jemaat supaya kembali namanya hukum Tuhan, tapi mereka bilangnya hukum Tuhan itu dibuang, tidak berlaku lagi. Ini adalah kejahatan, ini dosa, bukan dosa kecil, ini adalah dosa besar, saudara. Ya, kalau kita baca tadi ini kan, biarpun kamu berulang-ulang doa, ya, saya tidak akan mendengarkan. Kalau kita baca tadi Yesaya tadi 13:1 tadi, biarpun kamu berulang-ulang berdoa, aku tidak akan mendengar. Kenapa dia tidak mendengarkan? Karena mereka meninggalkan namanya ajaran Tuhan, melupakan namanya Tuhan, saudara. Ya, melupakan ini bangsa ini. Ya, bangsa ini bangsa pemberontak. Coba bayangkan saja, saudara. Ya, bangsa ini begitu jahatnya. Siapa yang dikatakan orang asing atau bangsa Israel? Halo? Ya? Zaman itu dulu dia tidak bicara dengan di luar daripada Israel. Dia bicara kepada namanya bangsa Israel, saudara. Ya. Biarpun kamu berdoa, jungkir balik dan lain sebagainya, saya tidak akan mendengar. Halo? Sekarang orang Israel berdoa enggak? Mereka berdoa enggak kepada Tuhan? Doa. Mereka, Tuhan mendengarkan doanya enggak mereka? Halo? Ya? Mereka dengarkan. Tuhan mendengar doa mereka enggak? Tidak mendengar, saudara. Kenapa Tuhan belum mendengar doa mereka? Karena namanya bait suci belum ada. Bait suci sekarang tidak ada. Ya toh? Coba, tabutnya gak ada. Bait sucinya sekarang sudah diduduki namanya, ya, sembahan-sembahan yang lain, saudara. Ya, begitu loh zaman raja-raja dulu. Apakah di Yerusalem ada nggak namanya masukin ajaran-ajaran yang tidak sesuai? Ada nggak di Yerusalem? Ada, saudara, di dalamnya. Ya, makanya zaman Yeskiel itu dihancurkan, saudara. Dihancurkan semuanya. Zaman Yeskiel itu dihancurkan, saudara. Apa yang terjadi? Sesudah namanya Yeskiel dihancurkan, sekarang dibangun lagi nggak tadi? Halo? Siapa itu yang membangun lagi? Yang sudah dihancurkan tadi, raja siapa yang membangunkan lagi? Namanya Manase. Anaknya Yeskiel itu bernama Manase, saudara. Ya, Manase itu melakukan kejahatan kah? Halo? Halo? Manase itu melakukan kejahatan kah? Manase itu melakukan kejahatan yang luar biasa sama dengan kakeknya. Kakeknya siapa? Manase itu kakeknya siapa? Halo? Namanya Ahas. Ya, Ahas itu punya cucu bernama siapa? Manase. Sama nggak yang dilakukan Manase dengan cucu dengan kakek? Mengorbankan Manase itu juga mengorbankan anaknya. Coba baca 2 Raja-Raja 21 ayat 3 ayat 6. Supaya kita mencatat ini, saudara, ya. Dosa itu apa tadi? Dosa itu pelanggar hukum. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Yahweh, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Kalau engkau baca dari sana, dia tadi yang dirubungkan oleh namanya apa? Yang dirubungkan oleh bapaknya, dia bangunlah lagi, saudara. Kalau engkau baca dari 1 tadi sampai ke 6 itu apa? Bangun lagi namanya yang sudah dirobohkan sekarang, saudara. Ada lagi Baal atau Asera, gitu kan, dia bangunlah lagi, saudara, ya kan? Dan disitulah benar-benar Tuhan sudah muak, saudara. Kita tahu itu, bahwa Tuhan itu marah sekali. Makanya perlu sekali kita baca juga raja-raja dengan tuntas, saudara, ya. Jadi Manase dengan namanya Ahas ini sama kakek dengan
cucu saudara. Ya. Jadi kakeknya ini begitu jahat tadi mengorbankan anaknya, begitu juga cucunya mengorbankan anak gitu loh. Manase itu raja bukan? Ya. Manase itu raja. Anaknya Manase siapa namanya? Amon. Amon itu raja benar atau raja jahat juga? Raja jahat sama dengan bapaknya, gitu kan? Cucunya Manase itu siapa namanya? Halo? Yeski? Hosi? Hosia itu raja benar nggak? Ya? Raja benar saudara. Hosia itu adalah raja benar saudara. Luar biasa benar saudara. Ya kan? Coba melunakkan hatinya Tuhan tadi. Yosia ini melunakkan tuh. Dia raja betul-betul sampai namanya utara itu ludes, dia hancurkan semua. Yang dibangun oleh namanya Yerobeam tadi itu di kerajaan utara sana dihancurkan oleh namanya Yosia saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, apakah pada waktu Yosia ini kembali tadi ke Taurat itu, apakah Tuhan lunak hatinya? Halo? Kenapa dia tidak lunak hatinya? Halo? Kenapa Tuhan itu tetap pada Yosia ini dia berusaha betul-betul kembali ke seperti yang dilakukan oleh Daud? Kenapa seperti itu? Karena oleh ulah namanya Manase saudara. Yang dilakukan Manase tadi apa? Persembahkan coba lihat Manase baca dari 1 sampai ke 6 supaya saudara mencatat ini saudara. Ya, apa itu dosa? Coba baca tadi Manase 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ke 6. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Yahweh, walaupun sehubungan dengan rumah itu Yahweh telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Yahweh. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh terlama. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Yahweh sehingga ia menimbulkan sakit hati. Akhirnya apa? Manase ini dianggap namanya Baal dengan Asyera itu sama dengan Tuhan. Itu juga nama Tuhan saudara. Masuklah di Yerusalem saudara. Bukan itu saja, sekarang anaknya dikorbankan saudara. Ya. Bagaimana namanya Yosia ini berusaha betul-betul melunakkan hati Tuhan supaya kembali namanya kepada Taurat. Mengajarkan nggak? Yosia itu mengajarkan kepada bangsa Israel supaya kembali kepada Taurat. Halo? Yosia itu berusaha mati-matian itu supaya kembali namanya kepada Taurat saudara. Ya. Kalau engkau baca sana 2 Raja-Raja 22 ayat 13 apa katanya? Halo? Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yahuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Coba begitu marahnya tuh. Katanya ini kan udah ketemu ini kan, waduh benar-benar Tuhan udah marah, betul-betul marah karena meninggalkan namanya Taurat, tidak mengenal Tuhan lagi. Ya? Sangat jelas tadi yang kita baca Yesaya ini, mereka sudah tidak mengenal lagi. Ya, karena Dai itu tahu loh. Ya. Palungannya, tapi bangsa ini tidak memahami saudara. Sekalipun bangsa ini berulang-ulang berdoa jungkir balik, maka tidak pernah akan saya dengar. Kenapa seperti itu? Karena kejahatan demi kejahatan saudara. Ya. Pada waktu mereka buka namanya kitab tadi, kitab Torah tadi ini, ya, akhirnya ketemukan di sana bahwa Tuhan marah sekali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh namanya Yosia? Mengajak sebuah orang dari sana, termasuk imam-imamnya, nabi-nabinya, dan semua apanya kerajaan Yehuda supaya kembali kepada namanya Taurat gitu loh. Coba baca. Ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua
tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam dan para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Tuhan itu perintahkan yang tertulis atau bukan tertulis? Yang tertulis yang dimaksud itu apa? Halo? Taurat. Taurat, saudara, tidak ada kitab yang lain, saudara. Yang Tuhan tuntut sama bangsa Israel itu hanya perhatikan namanya hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan di berapa kitab? 5, saudara. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Tidak pernah memerintahkan itu untuk kau tafsirkan. Pernahkah ketemu nggak suruh tafsirkan, bikin buku-buku tandingan? Halo? Pengalaman kalian ini baca kitab suci pernah ketemu nggak? Tidak pernah ada. Yang dituntut Tuhan itu adalah sesuai yang tertulis. Kalau engkau nanti menambah mengurangi, akhirnya engkau jadi namanya penipu, saudara. Coba baca Amsal 30 ayatnya 6, apa katanya? Halo? Amsal 30 ayat 6-nya dibaca. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya? Jangan engkau menambah, jangan engkau mengurangi supaya tegur kau sebagai pendusta, saudara. Tuhan itu tidak pernah mau, tidak pernah Tuhan itu mau untuk kita ini menambah atau mengurangi. Apalagi mau bikin tafsiran-tafsiran seperti itu, saudara. Ya. Kalau namanya tafsiran itu pasti otaknya orang itu tidak mungkin sama dengan Tuhan. Ya. Yang dia tuntut kepada Tuhan itu bagaimana kita membaca namanya Taurat ini dengan benar baik, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan itu kita ikuti. Amin gak, saudara? Amin. Ya. Tuhan perintahkan kita itu supaya kita baca ini, kitab suci ini dengan benar baik, ya. Ikuti apa yang diperintahkan. Ya. Kalau disuruh begini ya ikuti, suruh begini ikuti. Tapi kalau engkau menolak namanya diperintahkan tadi, apalagi kau tidak mengenal namanya Tuhan tadi, itu namanya mati, saudara. Ya. Orang sekarang itu menantang, saudara. Orang sangat menantang loh, saudara. Ya. Coba Tuhan itu diperintahkan begini, mereka merubah. Itu menantang, saudara. Nah, kalau sudah menantang tadi, engkau sudah baca namanya Yesaya, saudara. Yesaya itu sangat jelas. Ya toh? Bagaimana Yosia tadi ini, kalau kita baca Yosia tadi melunakkan Tuhannya supaya orang kembali namanya kepada tahu, termasuk juga apa? Pesaknya. Kalau engkau baca 20-21 di bawah itu juga perintahkan Pesak ini lama sekali loh, saudara, mereka meninggalkan. Coba baca ayatnya tadi yang 2 Raja 23 ayat 20 sampai 21. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kamu baca berapa itu, kan? Raja-Raja 23 ayat 21-22. Sorry. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Pesak bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini, sebab tidak pernah lagi dirayakan Pesak seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Pesak ini dirayakan bagi Yahweh di Yerusalem. Coba kan, sudah lama sekali juga tidak merayakan sesuai namanya tertulis, saudara. Makanya saya bilang Pesak kemarin itu, ya, makanya kalau ada orang bilangnya merayakan Pesaknya tanggal 15, itu saya bilang itu dongok banget. Ini melawan Tuhan loh, saudara. Ya, makanya saya tidak pernah akan kompromi sedikit pun. Ini masalah Pesak juga ada ancamannya, saudara.
Ancamannya luar biasa. Ya, kalau engkau baca di sana 1 Korintus 11 sana itu, ya kan? Ya, tidak sesuai, kamu dihukum mati, saudara. Gak ada pengampunan itu. Jadi Pesak juga ini sudah lama sekali orang tidak merayakan yang benar, saudara. Baru zaman Yosia itu merayakan Pesak yang benar. Apakah waktu dia merayakan tadi Pesak segala macam, Tuhan lunak nggak hatinya? Lulu nggak hatinya? Halo? Lulu nggak hatinya? Tidak lulu, tetap saja itu tadi, sekalipun tadi ini kan dari kita baca tadi 1:3, ya, supaya kembali maupun juga Pesaknya tadi, tetap dia tidak lulu. Ya, kenapa tidak lulu? Perlu sekali kita baca kitab suci ini sehingga kita tahu itu apa itu dosa, saudara. Ya, kalau engkau tidak tahu dosa ini, itu taruhan nyawa, saudara. Ya, dia berusaha namanya Yosia ini supaya rayakan Pesak yang benar. Kalau sekarang ini kita belajar bertahun-tahun, dan tiba-tiba Pesaknya dipindahkan. Waduh, saya tidak tahu lagi, saudara. Ya, ada yang Pesaknya tadi ditanyain tanggal 14mu itu kau merayakan syahadat awal dan akhir. Dia jawab, oh saya merayakan awal. Ini dongok banget ini orang. Ini menantang namanya, saudara, menantang, saudara. Akhirnya apa? Waktu Yosia ini dia berusaha tadi untuk dia kembali yang benar, ya. Apakah Tuhan langsung lulu? Tidak juga, ya. Kita tahu dari mana bahwa Tuhan tidak lulu? Baca selanjutnya di bawah. Ayatnya 25-26. Sebelum dia Keras. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Yahweh dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Mose. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Yahweh tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yahuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Akhirnya tadi sekalipun dari atas diajak dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Karena perbuatan namanya Manasye, saudara. Gitu? Coba bayangkan aja, seorang raja Yosia ini, saudara, coba menggunakan hatinya Tuhan. Tuhan tidak kompromi. Ya, tidak kompromi, dihajar. Akhirnya bangsa Israel dibuang kan? Halo? Ya. Ini kita zaman yang namanya Yosia ini kerajaan mana? Utara atau selatan? Kerajaan selatan. Nah, zaman Yosia ini sudah dibuang nggak utara? Halo? Zaman Yosia ini utara sudah digaruk atau belum? Sudah digaruk, saudara. Sudah dibuang. Kenapa dibuang itu utara ini? Halo? Karena dosa gitu loh. Coba kalau kamu menjawab itu yang tegas. Karena dosa, karena melanggar. Yang dilanggar apa? Utara itu bikin ibadah baru, saudara. Halo? Utara itu bikin ibadah baru nggak? Kerajaan utara itu, Israel utara itu bikin ibadah baru nggak mereka? Siapa yang bikin ibadah baru itu? Yerobeam, saudara. Yerobeam itu bikin ibadah baru. Makanya di sana disamar-samarkan pondok daunnya. Aslinya bulan berapa? 7. Jadi zaman Yerobeam itu sebenarnya pondok daunnya itu bulan 7. Tapi Yerobeam bikin bulan apa? 8, saudara. Ya, sama persis zaman sekarang ini, saudara. Mirip sekali ini, saudara. Ya, coba sekarang kan disuruh Tuhan namanya pondok daun, mereka bilang Natal, saudara. Suruh namanya Tuhan, bilangnya namanya Sabat, mereka bilangnya Minggu. Merasa dosa nggak itu? Mereka merasa berdosa nggak sekarang orang-orang seperti itu? Ya, tidak merasa berdosa. Mereka bikin sedemikian rupa bahwa semua hari itu baik, saudara. Karena mereka semua hari itu baik, seenak perutnya mereka, seenak kepalanya mereka, menggantikan namanya ketentuan Tuhan. Dosa nggak itu ya? Halo?
Melanggar hukum nggak itu? melanggar. Melanggar hukum, saudara. Ya. Yesaya sendiri pun di sana sudah dinubuatkan juga bahwa nanti akan mereka merubah ketentuan. Coba baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5. Agak keras. Baca cepat. Yesaya 24 ayat 5. Bumi gemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Mengubah ketetapan Tuhan tadi. Siapa yang mengubah ini? Kalau engkau tidak namanya mengikuti perintah Tuhan, termasuk sabatnya, termasuk pondok daunnya, termasuk sapuatnya, itu melanggar undang-undang nggak? Merubah ketetapan nggak? Merubah ketetapan. Tapi mereka tidak merasa merasa berdosa nggak mereka? Tidak merasa berdosa, saudara. Aman-aman saja. Sekalipun juga Tuhan beberapa cara itu menghukum bumi ini, tapi mereka juga aman-aman saja, saudara. Melalui apa hukumannya? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Yang paling masih segar ingatan kita apa? Halo, terakhir ini? Pandemi apa? COVID, namanya corona. Ada nggak di dalam kitab suci corona? Kalau engkau baca sana, Lukas 21 ayat 11, namanya sampar. Sampar itu penyakit menular. Makanya saya mengatakan kalau pemerintah itu, kalau bukan pemerintah itu suruh saya vaksinasi, saya tidak pernah takut. Karena pemerintah ini suruh saya vaksinasi sehingga saya vaksinasi. Ya. Kalau bukan pemerintah itu yang suruh saya tidak mau. Karena Tuhan itu menjamin saya hidup. Ya. Dia menjamin itu harus kita lakukan apa? Halo, ikuti perintah. Kalau engkau ikuti perintahnya dijamin nggak? Halo. Kalau engkau ikuti hukumnya dia jamin nggak? Dia jamin. Tapi kalau kau berontak namanya hukumnya, dia tidak akan menjamin. Bisa lu mati dan bisa dulu hidup. Tapi kalau engkau ikuti perintahnya, apa yang diperintahkan di dalam, maka pasti dia akan jamin. Ya, dia datang di bumi ini menjadi manusia, menjamin nggak kita? Menanggung nggak penyakit kita? Halo. Katanya di sana, kalau engkau baca Matitia di sana 8 ayat 17, datang untuk menanggung namanya penyakit. Kenapa kita mati karena penyakit? Kenapa kita kena penyakit? Halo. Melanggar perintahnya. Ada nggak? Sakit itu karena dosa. Halo. Ada di mananya? Mazmur 107 ayatnya 17. Ya? Coba baca. Itu melanggar hukumnya Tuhan. Dosa itu apa? Karena kita kena penyakit itu kenapa? Coba baca. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan. Karena melakukan dosa tadi apa? Halo? Melanggar hukumnya tuh. Hukumnya Tuhan yang dimaksud itu apa? Hukumnya Taurat namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau kau sudah melanggar itu tidak ada pengampunan. Ya, coba sekarang yang ada di kolong langit miliaran orang tidak merasa berdosa, loh, saudara. Ya kan? Ganti nama Tuhannya, seenak-enak budelnya, kan begitu coba kan? Ganti nama-nama orangnya, tidak merasa berdosa kok sekarang ini. Ya, kalau dengan nama Yahweh itu sesat dia. Itu nama setan. Ini sudah dosa permanen, saudara. Yang mengutuk namanya nama Yahweh itu, ya, yang bilang tadi Yahweh itu nama setan, itu sudah dosa permanen. Ya, bukan dosa pengampunan loh, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, perlu sekali saudara itu baca. Kalau engkau tidak baca kitab suci ini, saya tidak tahu lagi. Ya,
Makanya perlu sekali kita teliti di dalam kitab suci ini. Gitu? Makanya saya kalau baca namanya raja-raja itu, satu raja-raja, satu raja-raja, satu raja dua, itu tidak pernah saya putus satu kali baca. Saya baca misal Samuel 1, 2 itu saya satu kali baca. Ya, sehingga segar nih ingatannya. Ya. Sehingga kita tahu siapa sih yang diceritakan 1 Samuel, 2 Samuel siapa sih? Tidak lain tidak bukan ada 2 raja di sana. Siapa? Raja siapa? Pertama? Raja pertama siapa? Saul. Kalian kalau ngomong itu loh yang namanya kan? Raja pertama adalah Raja Saul itu. Ya? Jadi ceritanya dia itu namanya 1 Samuel itu namanya Raja Saul dengan namanya Daud, ada namanya siapa? Nabi siapa luar biasa? Semua? Nah, dua raja-raja itu bagaimana perjalanan hidupnya namanya Daud, saudara. Gitu? Apa yang dilakukan sana itu? 1 Samuel, 2 Samuel itu, apalagi 2 Samuel itu benar nggak? Benar. Nah, kenapa mereka benar? Ada namanya Raja Daud. Raja Daud itu, Taurat itu dia mencintai nggak? Halo, Daud itu sangat namanya mencintai, namanya Taurat, saudara. Taurat itu adalah segala-galanya. Makanya kalau engkau baca namanya Mazmur 119 itu berapa ayat? Mazmur 119 itu berapa ayat? 176 ayat. Bagaimana kan dia mengucapkan dari hatinya yang paling dalam itu, ya, bahwa Tauratmu adalah segala-galanya. Ya, aku hanya sangat mencintai Tauratmu. Aku tertindas itu baik bagiku untuk mengenal akan kebenaran. Aku tertindas itu baik bagiku, kata Raja Daud. Ya, ada tak tulisannya? Coba baca Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Cepat buka dong. Kamu buka saja susah, apalagi mau menghafal. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Luar biasa, saudara. Aku tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaranmu. Makanya saya bilang, kalau kau mau seperti namanya kuda, namanya gadis ringlang. Jadi Dela ini punya kuda, namanya kuda pacunya, namanya gadis ringulangu. Kalau namanya gadis ringulangu ini pada tank gitu pertama, depannya dulu lawan-lawan itu. Baru nanti gadis ringulangu mau finish itu diambil itu orang apa lawan-lawannya, itu namanya gadis ringulangu. Jadi Dela ini punya kuda namanya gadis ringulangu. Ringulangu nama saya loh itu. Jadi gadis ringulangu ini tank begitu depan, pelan tapi pasti dia sampai finish baru dia lewat. Maka saya bilang Dela seperti itu gadis ringulangu. Jangan lo Dela ini baca kitab suci, wah awal-awalnya begitu kencang betul-betul, giliran nanti mau finishnya, aduh susah banget larinya. Itu tidak boleh, saudara. Makin hari kita makin kencang, ya, makin kencang membaca kitab suci ini. Saudara, di dunia ini kau tidak punya ilmu apa sekuler ini, lu nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, lu di bumi ini, ya, lu tidak punya ilmu, kerja banting tulang dibanting-banting. Waduh, setengah mati hidup, wah itu paling apes. Gitu? Jadi di dunia sendiri pun juga kita harus punya namanya apa? Ilmu, hal-hal ilmu dunia, saudara. Pelajari juga ilmu itu. Begitu juga lah nama hal-hal surgawi. Hal-hal surgawi ini kau tidak pelajari ini, maka tidak pernah akan memperoleh namanya surga. Ya? Makanya saya bilang, saudara ini, kalau saya khotbah gini, saudara itu menyediakan ballpoint, ya, dicatat-catat di dalamnya. Sesudah itu baru saudara nanti baca lagi, ya. Saya pernah dulu, teman saya kan ada seorang anak STM juga, ya.
Coba anak STM ini, karena dia menguasai namanya ilmu teknik ini, dia anak STM saudara. Jadi di depannya semua insinyur, teman saya ini, ya. Bagaimana dulu namanya konkrit pam ini? Konkrit pam itu diproduksi oleh namanya bangsa Jepang ini masuk di Indonesia sini, ya, untuk menembakkan semen di atas berpuluh lantai. Kalau dulu namanya pakai gentong kan, ya toh? Pakai gentong ini kan, taruh gentong dulu, baru kita apanya diangkat pakai tower crane gitu. Kelamaan saudara. Akhirnya manusia itu menciptakan alat namanya alat apa? Konkrit pam. Waktu masuk di Indonesia tuh nggak ada yang ngerti itu namanya konkrit pam. Nah, ada teman saya anak STM juga ini, tapi karena dia memonter jago ini, dikuasai namanya apa? Cara bekerjanya konkrit pam ini, berapa semen setiap menit, detik atau 1 jam berapa semen yang dia sedot tadi, udah itu. Nah, akhirnya apa? Si anak STM ada di depan saudara pakai jas dia. Teman saya kan pakai jas, oh lengkap lah dia kan gitu di depan. Di depannya insinyur. Jadi insinyur ini kan suruh catat kan begitu. Coba bayangkan aja, anak STM ada di depan. Ya, di depan suruh bicara, yang mencatat itu insinyur ini saudara. Ya, catat. Karena kami berdua dulu, ya, saya dengan teman saya tadi itu. Karena di perusahaan besar loh ini dia kerja ini kan gitu, dijelaskan gitu kan, ya, dia kuasai ini, ya. Ya. Jadi kalau saya di sini pun juga ini saya kan tidak punya teologi ya, tapi saudara itu harus dicatat, karena saya itu tidak ambil buku-buku yang tidak tahu dari mana aslinya. Ini yang saya khotbahkan ini adalah buku yang dipegang miliaran orang, sama kan begitu. Jadi saudara harus mencatat kan gitu ya. Kenapa saya suruh mencatat? Karena kalian ini kan tidak membaca. Ya dok, dari pagi sampai sore jungkir balik kerja. Ya kalau kau jungkir balik kerja tadi itu juga kan apa? Ya paling tidak lah lu jadi orang kaya lah agama. Tapi kalau lu nggak kaya, hanya kerja, nggak ada ilmu segala macam, itu dulu percuma saudara. Makanya dulu bos saya begini, Ra, panggil sama saya, Ra, kita ini di bumi ini harus punya ilmu. Jadi kalau lu tidak punya ilmu ini, Ra, lu kerja dari pagi sampai sore, banting tulang banting, waduh, mau makan saja pun kadang-kadang nggak cukup, Ra. Itu tidak punya ilmu orang, ya toh? Makanya kita ini harus punya ilmu, ya toh? Wah, saya rekam saudara, saya rekam ini apa yang dikatakan bos ini, ya. Dia juga punya pengalaman waktu dulu awal-awal, dia nggak langsung jadi bos besar begitu, jadi orang kaya, benar-benar kaya ini kan begitu. Tidak, dulu juga begitu, tapi dia belajar. Dia curi ilmu, tapi dia belajar, akhirnya dia jadi orang kaya kan begitu kan. Akhirnya saya diomongkan, Ra, kita harus punya ilmu, gitu kan. Sehingga kerja itu tidak sia-sia. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, waduh, ya. Akhirnya apa? Nggak punya ilmu, gaji nggak pernah naik. Lu tuntut gaji tapi lu tidak punya ilmu. Beda dengan saya ini kan, saya bilang dari dulu, saya ini anak STM loh saudara. Saya kerja perusahaan ini luar biasa. Dealernya ada, dealer bisanya, Isuzunya dulu, Daewoo-nya. Coba ya, coba. Herman Sulistyo itu yang sekarang orang LIPI itu dikerja dulu tempat saya itu saudara ya. Makanya saya bilang kerja dulu, saya ini anak STM loh ya, anak STM dulu saya ini kan begitu. Makanya kalau minta namanya rumah sakit dulu, oh nggak mau namanya kelas 1, nggak mau. Saya mintanya VIP. Apakah bos dulu itu namanya nolak? Oh dia tidak nolak, dia tahu saya punya ilmu saudara. Ya? Ini aset dalam perusahaan ini katanya. Sehingga bos itu diam saja. Saya VIP loh saudara. Kerja dulu saya di perusahaan itu bukan kelas 1. Saya minta rumah sakit itu VIP. Ya, makanya pada waktu saya sakit itu masuknya MMC dulu zaman saya itu paling mewah Jakarta itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena saya belajar namanya ilmu sekuler. Biarpun saya anak STM ini saya belajar saudara, karena saya berhadapan dengan sarjana-sarjana ini. Ya. Kalau saya anak STM tidak belajar, waduh bagaimana kita bicara dengan anak-anak orang-orang yang punya ijazah ini? Ya, mereka sekolahnya bagus-bagus saudara. Ada yang dari Undip, ada yang dari ITS, ya, ada yang dari ITB,
ada dari namanya UGM, ya bukan sekolah ece-ece ini. Yang saya masukin ini perusahaan raksasa di Indonesia ini kan. Jadi saya berhadapan dengan mereka itu. Kalau saya tidak punya ilmu itu, ya susah lah saudara. Begitu juga sekarang ini saya bicara di atas mimbar sini, ya. Bukan langsung ujuk-ujuk. Saya belajar 21 tahun ini sehingga saya mengatakan apa adanya. Ya, begitulah bunyi firman Tuhan, ya. Tuhan itu tidak kompromi sama anaknya, apalagi namanya bangsa Goim ini yang jelas-jelas menantang Tuhan sekarang. Mereka sekolah ke luar negeri itu apakah mau ke luar negeri supaya mereka kembali kepada tauran ajaran Tuhan atau hukuman Tuhan? Tidak. Justru mereka sekolah ke luar negeri itu mereka bangun namanya perguruan tinggi itu supaya permanenkan yang mereka lakukan ini, yang mereka anggap tidak berdosa. Kan itu yang terjadi sampai saat ini, ya. Mau terima tidak terima itu yang terjadi, saudara, ya. Makanya saya khotbah ini kan awalnya bukan saya pengangguran, ya. Saya pengkhotbah ini kan dari awal bukan saya pengkhotbah itu saya pengangguran, saya preman gitu. Tiba-tiba saya sadar diambil Yesus, katanya bukan, saudara, ya. Saya belajar kitab suci dengan diri melalui Roh Tuhan itu tahun 2000 itulah saya belajar kitab suci itu. Dari situlah baru saya tahu itu namanya dosa. Dulu tuh nggak tahu dosa itu apa. Sikat istri orang nggak merasa berdosa. Narkoba nggak merasa berdosa. Minum-minuman, makanya saya ini kan lengkap. Saya bilang hanya saya belum bunuh orang. Ya, saya ini hanya belum bunuh orang aja, saudara. Ya, semua deh mau jadi peminum, aduh nggak ada ngelawan ya, saudara. Saya tuh jadi peminum nggak ada ngelawan, belum pernah ada yang bisa lawan. Jungkir semua tuh orang-orang kalau lawan sama saya. Ya, apalagi apa saya yang sadar narkoba semua, ya. Apalagi semua